Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Esti Arimbi, NIM 857765448, Prodi PG PAUD dari UPBJJ UT Semarang. Pada video proyek mata kuliah Filsafat Ilmu ini, saya akan memaparkan analisis filosofis mengenai sebuah isu kontemporer pendidikan nasional dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Di sini kita akan menakar kembali bagaimana pemikiran fundamental Ki Hajar Dewantara menjawab tantangan zaman baru. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita samakan persepsi terlebih dahulu. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan pilar dalam pendidikan? Pilar di sini bukanlah sekedar teori yang tertulis di atas kertas. Pilar adalah fondasi normatif dan praktis yang menopang seluruh sistem pendidikan kita. Ia merupakan prinsip operasional yang mengarahkan kemana kurikulum dibentuk, bagaimana metode pengajaran dirancang, serta bagaimana kebijakan pendidikan diputuskan. Dalam konteks nasional, pilar inilah yang memberi orientasi nilai, tujuan, dan prioritas utama pendidikan kita. Hal penting yang perlu kita garis bawahi adalah pilar berfungsi sebagai jembatan atau penghubung utama antara ideal filosofis dengan tindakan administratif serta pedagogis kita sehari-hari di dalam kelas. Jika berbicara mengenai pilar pendidikan di Indonesia, kita tentu tidak bisa melepaskan diri dari buah pemikiran Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau merumuskan 3 prinsip dasar yang sangat fundamental, yaitu yang pertama, Engarso Sung Tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Seorang pemimpin atau pendidik harus mampu memberikan contoh yang baik karena etika dan sikap guru akan menjadi model utama yang ditiru oleh muridnya. Yang kedua, Eng Madyo Mangun Karso, artinya di tengah membangun kemauan. Guru berada bersama-sama di tengah masyarakat dan peserta didik, bekerja berdampingan untuk membangun kemauan, semangat, serta prakarsa. Dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani, yang berarti dari belakang memberikan dorongan. Peran guru di sini adalah mendukung kemandirian, memicu kreativitas, serta memberikan ruang bagi inisiatif peserta didik agar mereka berkembang secara otonom. Lantas, bagaimana kita menjadikan prinsip filosofis ini sebagai sebuah pilar operasional di zaman sekarang? Prinsip-prinsip ini akan bermakna ketika kita mengubahnya menjadi praktik nyata yang adaptif dengan perkembangan zaman. Misalnya, prinsip Engarso Sung Tulodo, kita terapkan melalui keteladanan etika digital dan literasi media. Eng Madyo Mangun Karso diwujudkan lewat kolaborasi aktif dalam pembelajaran hybrid maupun proses co-creation. Sementara Tuturi Handayani diimplementasikan dengan memfasilitasi literasi informasi dan mendorong semangat pembelajaran seumur hidup. Sebagai contoh singkat, ketika seorang guru mampu memodelkan bagaimana cara berliterasi digital dengan benar, hal itu akan mempengaruhi langsung perilaku kritis siswa dalam menyaring dan merespon informasi secara online. Mari kita lihat realitas hari ini. Bagaimana relevansi prinsip-prinsip tersebut di era digital? Dunia digital hari ini menuntut apa yang disebut dengan pembelajaran berani. Artinya, siswa didorong untuk tidak takut bereksperimen menggunakan berbagai teknologi. Namun, di saat yang sama, mereka wajib mempertahankan sikap kritis. Disinilah literasi digital bergeser menjadi sebuah kompetensi inti, yaitu kemampuan mendasar untuk menilai keabsahan sumber informasi, memahami cara kerja algoritma, hingga memproduksi konten-konten yang etis dan bermanfaat. Oleh karena itu, peran guru harus bertransformasi dari yang semula hanya sebagai penyampai materi, kini menjadi seorang fasilitator sekaligus teladan. Guru di era modern wajib memegang 3 peran sekaligus. Pertama, menjadi teladan etis dalam penggunaan teknologi. Kedua, menjadi mitra pembelajar yang bekerja sama siswa di tengah era keterbukaan. Ketiga, menjadi fasilitator yang mendorong kemandirian belajar siswa. Tentu saja, untuk merealisasikan ketiga peran besar ini, program pelatihan literasi digital dan penguatan etika profesional bagi para guru menjadi hal yang mutlak diperlukan. Sekarang, mari kita lakukan analisis terhadap beberapa isu kontemporer di dunia pendidikan saat ini. Dan bagaimana pilar-pilar pemikiran Ki Hajar Dewantara bisa hadir memberikan jawaban. Isu pertama, maraknya mis, dis, dan malinformasi. Jawaban pilarnya adalah penguatan literasi kritis. Hal ini membutuhkan keteladanan dari guru yang didukung penuh oleh sistem. Secara praktis,
kurikulum kita harus mulai memasukkan materi khusus mengenai evaluasi sumber data dan teknik verifikasi informasi. Isu kedua, kesenjangan akses dan tantangan kolaborasi. Di sini prinsip ing madya mangun karso menjadi kuncinya. Solusinya adalah dengan membangun kolaborasi yang erat antara pihak sekolah dan komunitas atau masyarakat guna memastikan ketersediaan akses perangkat serta menciptakan ruang pembelajaran yang kolaboratif. Isu ketiga, perkembangan karakter dan kreativitas. Isu ini dapat menjawab melalui prinsip Tutwuri Handayani. Kita harus mendorong siswa untuk terlibat dalam proyek nyata di dunia digital, menumbuhkan jiwa entrepreneur digital, dan menanamkan etika yang kuat dalam memanfaatkan teknologi. Jika kita ringkas, dalam alur berpikir yang sistematis, langkah kita dimulai dari mengidentifikasi persoalan pendidikan kontemporer. Kemudian kita menganalisisnya lewat pilar-pilar Dewantara, hingga akhirnya menghasilkan rekomendasi tindakan yang praktis seperti pembaharuan kurikulum, pelatihan, maupun kemitraan strategis. Sebagai kesimpulan dan langkah konkret ke depan, berikut adalah 5 rekomendasi singkat yang dapat kita implementasikan bersama. Pertama, implementasikan pelatihan literasi digital secara berkala dan berkelanjutan untuk seluruh pendidik. Kedua, desain modul pembelajaran berbasis proyek yang menekankan pada aspek etika serta kreativitas. Ketiga, bangun kemitraan antara sektor publik dan swasta untuk mengurangi kesenjangan akses teknologi di sekolah-sekolah. Keempat, promosikan model kepemimpinan sekolah yang mampu memberikan teladan dalam memanfaatkan teknologi secara etis. Kelima, terapkan sistem nilai atau evaluasi reflektif yang tidak hanya menilai kompetensi digital teknis, tetapi juga menilai pembentukan karakter siswa. Pendidikan di era digital bukan tentang menggantikan manusia dengan mesin, melainkan tentang bagaimana kita menggunakan teknologi dengan tetap berpijak pada pilar kemanusiaan dan kebangsaan kita. Mari kita wujudkan bersama. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika dalam pemaparan materi presentasi banyak kekurangannya. Terima kasih.